Kedatangan Islam telah meresahkan banyak pembesar kaum Quraisy. Tidak hanya berakar pada perbedaan masalah ketuhanan, tapi ajaran yang dibawa Islam dianggap mengembuskan api permusuhan. Stabilitas terancam. Posisi nyaman yang dirasakan oleh kaum dominan, rawan runtuh, karena mereka yang marginal, yang pada awalnya tidak sadar akan harkat dan nilai mereka sebagai manusia, dan akan terus menerima penindasan jika mereka selamanya tidak sadar, menjadi sadar akan harkat diri mereka sebenarnya. Tuhan orang Islam tidak memandang keluarga, garis darah dan kekayaan dalam menilai kemuliaan seseorang, akan tetapi ketakwaan. Oleh karena itu, di mata Tuhan, semua manusia sama dan memiliki hak yang sama. Dan kesadaran atas persamaan hak ini, dengan sendirinya akan menyulut api perlawanan dari mereka yang sebelum Islam datang selalu menjadi bulan-bulanan. Bagi pembesar Quraisy, bila Islam besar, ancaman itu bakal membesar. Sebaliknya, bila Islam habis, ancaman itu bakal hilang. Oleh karena itu, mereka sadar betul bahwa Islam harus dihapuskan dari tanah Mekah. Tak ada cara lain. Maka, penggalangan dana pun dilakukan. Kaum musyrik Mekah memberangkatkan kafilahnya untuk berdagang ke Syam, di mana sebagian dari keuntungan perdagangan itu, digunakan untuk membiayai upaya penghancuran musuh mereka, yaitu baginda Rasul dan seluruh umat Islam. Hal ini terendus oleh Rasul. Demikian karenanya, menjelang kafilah musyrik itu kembali ke Mekah, Rasul menyiapkan satu pasukan kecil, berjumlah 313 orang, terdiri dari 83 orang muhajirin dan 230 orang ansor untuk menghadang kafilah tersebut. Hanya untuk menghadapi kafilah dagang, bukan melawan musuh dalam peperangan besar. Rasul, sebagai panglima, bergerak meninggalkan Madinah bersama angkatan bersenjatanya. Di dekat Badar, ia membuat semacam pangkalan militer untuk menempatkan pasukannya. Tapi pergerakan Rasul dengan mudah dapat tercium. Oleh karenanya, para penyokong dana kaum musyrik itu pun mengambil jalan yang lain. Mereka menghindari betul jalur yang biasa mereka lalui. Kafilah itu pun lolos sampai ke Mekah. Mereka melaporkan pergerakan Rasul kepada pemimpin-pemimpin mereka. Sebagai respons atasnya, diadakanlah sidang kilat. Dan keputusan tercapai dengan bulat. Semua sepakat untuk menyerang umat Islam yang dianggap terlalu nekat melawan orang Mekah. Ancaman untuk mereka yang menolak membantu peperangan melawan umat Islam di Badar pun cukup berat, diusir dari Mekah karena dianggap bersekutu dengan Nabi. Karena adanya peraturan itu, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Aqil yang sebenarnya tidak sampai hati memerangi Nabi, terpaksa bergabung dengan angkatan bersenjata kaum musyrikin. Abu Lahab tidak ikut dalam peperangan itu, tetapi dia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menunjang kesuksesannya. Dalam anggapan Abu Lahab, perang itu dapat menumpas agama Islam. Bergeraklah satu pasukan dengan kekuatan 950 orang, 3 kali jumlah umat Islam. Mereka membuat pangkalan yang tidak jauh dari pangkalan kaum muslimin. Berita pergerakan musuh sampai ke telinga Rasul. Ia segera mengatur strategi untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk bila musuh yang bakal dihadapi datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Selain itu, ia juga memberi penegasan kepada seluruh pasukan muslim bahwa berjihad, bukan karena persenjataan lengkap, bukan pula karena kekuatan angkatan bersenjata yang besar, tetapi karena Allah semata-mata. Masing-masing mereka ditanya kesanggupannya. Ternyata semua siap bertempur kapanpun diperlukan, sekalipun kalah dalam persenjataan, sekalipun kalah dalam jumlah. Kesetiaan para sahabat telah nyata di mata Rasul. Ia lantas memerintahkan seorang perwira muda, Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah, untuk menyelidiki kekuatan musuh. Dengan lihainya, Ali berhasil mendekati kubu-kubu pertahanan musuh dan menangkap 2 budak kaum musyrikin. Keduanya ditawan, dibawa menghadap Rasul dan diinterogasi langsung olehnya. Meski tidak diketahui berapa jumlah pasti pasukan musuh, tapi dari keterangan 2 budak itu, Nabi berhasil memperkirakan jumlah mereka. 2 budak itu mengatakan, bahwa dalam sehari disembelih 10 ekor unta untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh pasukan. Dari sini, Rasul memperkirakan bahwa jumlah musuh kira-kira 900 sampai 1000 orang. Dan ternyata perkiraannya memang benar. Rasul segera menguasai satu-satunya mata air atau sumur Badar dengan menempatkan 2 orang perwira Islam yang dikenal ulung dalam peperangan, yaitu Sayyidina Hamzah, pamannya dan Sayyidina Umar. Ia sudah memperhitungkan bahwa persediaan air yang dibawa musuh dari Mekah tidak bakal cukup. Dan betapapun bekal yang dibawa musuh amat banyak, mereka tidak akan bisa hidup tanpa air. Selain itu, semua tempat-tempat strategis pun sudah dikuasai pasukan Islam. Pertempuran bersejarah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dengan didahului oleh letupan-letupan kecil, pembuka peperangan. Mula-mula, 2 orang musyrik yang ditugaskan mengambil air dari sumur, harus menemui ajal di tangan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar yang diperintah Nabi untuk mengamankan sumur itu.
Setelah 2 orang yang ditunggu tak datang-datang, mereka yang di kemah mengutus 8 orang lagi untuk menyusul keduanya. Yang 8 orang itu pun menemui ajalnya. Atas 2 kejadian ini, kemarahan musuh naik hingga ke ubun-ubun, tak bisa diredam. Dan mereka semua majulah ke medan perang. Kaum muslimin menyambutnya. Bala bantuan dari langit turun. Jibril bersama 500 malaikat menempati sayap kanan pasukan Islam. Mikail bersama 500 malaikat di sayap kiri. Sesudah itu, turun lagi 1000 malaikat untuk bergabung dengan sayap kanan, dan 1000 lagi dengan sayap kiri. Sesudah itu, turun lagi tambahan personil di sayap kiri dan kanan, masing-masing 1000 malaikat, sehingga jumlah seluruh pasukan langit yang membantu peperangan waktu itu, berjumlah 5000 malaikat. Mereka semua memakai sorban merah, dengan badan besar-besar lagi tinggi. Orang-orang kafir kontan menjadi gentar. Iblis datang dengan membawa banyak pasukan setan untuk membantu orang kafir. Ia menyerupakan dirinya seperti Suraqah bin Malik, penguasa Bani Mutlij. Ketika Jibril mengusir iblis dan setan-setannya, membuat mereka lari kocar-kacir, orang-orang kafir berteriak, "Hai Suraqah, mengapa engkau lari? Bantulah kami." Iblis yang memperlihatkan dirinya seperti Suraqah menjawab, "Aku melihat apa yang kamu tidak lihat." Peperangan segera diawali dengan jantan, 1 lawan 1. Perang tanding itu berhasil memakan banyak korban patih jempolan orang musyrik. Pertempuran sengit pun dimulai. Ratusan anak panah terbang mencari korban. Suara pedang yang berlaga, gemerincing mengerikan. Kedua pasukan saling tebas. Mata senjata sama-sama mencari mangsa. Sebelum perang berkecamuk, Rasul berpesan kepada perwira-perwira Islam agar mengamankan Sayyidina Abbas, pamannya, dan Sayyidina Aqil, misannya. Karena kedua orang itu hanya dipaksa ikut. Dari pihak musuh, 70 orang termasuk Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir lainnya tewas di peperangan. Abu Jahal dipotong pahanya oleh Muaz bin Afro. Ia mengerang kesakitan. Darah di pahanya masih mengucur. Sahabat Ibnu Mas'ud datang dengan membawa pedang dan menggorok lehernya. Sahabat yang berpostur pendek kecil ini lantas mengambil senjata Abu Jahal dan menancapkannya di ulu hati musuh Allah kelas kakap itu hingga tewas. Peperangan ini pun berhasil menawan 70 orang musyrik, termasuk Sayyidina Abbas dan Sayyidina Aqil. Sayyidina Abbas yang berbadan tinggi besar ditawan oleh seorang sahabat yang berbadan kecil. Waktu ditanya mengapa tidak melawan, ia menjawab bahwa kedatangannya bukan untuk berperang. Selain itu, ia sangat takut karena orang yang menawannya bertubuh tinggi besar. Dalam pertempuran itu, gugur sebagai syuhada perisai agama, 14 orang sahabat. Musuh yang tersisa, segera melarikan diri. Mughirah bin Haris, misan Rasulullah adalah salah seorang yang paling pertama. Sewaktu sampai di Mekah, ia menjumpai Abu Lahab di sumur Zam-Zam sedang mengganggu Ummul Fadl, istri Sayyidina Abbas dan seorang budaknya bernama Abu Rofi. Ketika itu, Ummul Fadl dan budaknya sedang mencuci. Abu Lahab datang dengan sombongnya sambil berkata, "Sekarang Muhammad dan pengikut-pengikutnya tahu rasa, mana mampu dia menghadapi pasukan Mekah. Mereka pasti hancur." Petik 2. Ummul Fadl dan budaknya diam saja karena tidak senang mendengar omongan Abu Lahab. Terlebih keduanya sudah beriman tetapi merahasiakan keimanan masing-masingnya. Keduanya khawatir disakiti oleh orang kafir. Ummu Fadl pun tidak ikut hijrah karena khawatir harta bendanya yang sekian banyak akan terlantar tak terpelihara. Waktu itulah Mughirah datang. Abu Lahab bertanya, "Apakah Muhammad dengan pengikut-pengikutnya sudah habis kamu bunuh?" Mughirah menjawab, "Kita tidak mampu melawan kekuatan Islam. Pasukan kita banyak yang mati, banyak juga yang tertawan. Entah dari mana datangnya bantuan Islam, pakai sorban merah. Orang-orangnya besar lagi tinggi, tak kelihatan kepalanya karena tingginya. Kalau kita sudah berhadapan, kita hanya ketakutan, tak bisa melawan." Abu Lahab meradang, katanya, "Yang begitu saja tidak mampu kamu bunuh. Apa gunanya kamu membawa makanan banyak-banyak? Potong saja leher mereka." Mughirah menjawab dengan nada keras, "Bicara dari rumah memang mudah. Coba engkau maju ke medan perang, engkau juga akan mati. Abu Jahal dengan pemuka-pemuka Mekah yang lain sudah mati di sana." Waktu itulah, Abu Rofi angkat bicara menyelangi keduanya, "Kalian tidak akan mampu melawan Rasul, karena ia dibela oleh Allah. Yang kelihatan seperti orang-orang besar pakai sorban merah itu adalah malaikat yang turun dari langit, mereka diutus untuk membantu umat Islam." Mendengar kata Abu Rofi itu, Abu Lahab semakin beringas. Dipegangnya Abu Rofi, lalu dibantingnya sambil berkata, "Apakah kalian pengikut Muhammad?" Abu Rofi tidak berani melawan karena sadar bahwa statusnya hanya budak. Ia bersabar saja, tetapi Ummul Fadl yang empunya budak menjadi marah. Diambilnya kayu tiang dinding sumur Zam-Zam, dan dengan sekuat tenaga dia memukul kepala Abu Lahab sampai babak belur.
Abu Lahab semakin sakit hati tanpa bisa melakukan apa-apa. Ia sadar akan aib yang bakal ia terima bila berkelahi dengan wanita, lebih-lebih iparnya. Pulanglah dia dengan hati panas dan kepala benjol-benjol. Seminggu lamanya, dia meringkuk di tempat tidur dengan badan yang bengkak. Tak berapa lama kemudian, dia pun meninggal dunia. Orang Mekah ketika itu, sangat jijik mengurusi mayat yang bengkak. Oleh karena itu, sampai 3 hari mayat Abu Lahab terlantar begitu saja. Jangankan orang lain, anaknya sendiri tidak mau mendekat. Akan tetapi, karena baunya semakin busuk, dibuatlah sebuah lubang yang tidak jauh dari rumahnya. Mayat Abu Lahab dijatuhkan ke dalam lubang itu dengan kayu yang panjang. Mayatnya ditimbuni dengan batu yang dilempar dari jauh sebelum kemudian ditimbun dengan tanah. Sejak di dunia, dia sudah dihinakan oleh Allah. Adapun mayat-mayat orang kafir yang mati di Badar, dibuang ke tebing yang curam. Ketika itu, Rasul bersabda, "Hai orang-orang kafir, apakah kalian telah menjumpai apa yang dijanjikan oleh Allah itu?" "Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar?" tanya seorang sahabat yang merasa heran dengan perkataan Rasul. "Ya, mereka mendengar dan bahkan menjawab," jawab Nabi, "mereka mengatakan, kami telah menjumpai apa yang dijanjikan oleh Allah, kami diazab dengan azab yang sangat pedih." Selesailah perang Badar besar, dengan kemenangan gilang gemilang di pihak Islam. Harta rampasan dan semua tawanan dibawa ke Madinah, termasuk Sayyidina Abbas dan Sayyidina Aqil, dan Abul As, menantu Rasulullah, yang pada waktu itu belum mau masuk Islam. Datanglah keluarga para tawanan untuk melakukan penebusan. Sewaktu Abul As akan ditebus, Rasul melihat bahwa tebusannya itu adalah kalung milik Siti Zainab puterinya yang diberikan oleh Siti Khadijah dahulu. Rasul menangisi puterinya yang tidak dapat ikut hijrah karena dilarang oleh suaminya. Abul As, suaminya adalah keponakan Siti Khadijah. Rasul memanggil Abul As, dan bersabda, "Abul As, ini ada tebusan dari istrimu, Zainab. Tetapi, saya tahu betul kalung untuk tebusan ini adalah pemberian ibunya dahulu. Saya tidak sampai hati untuk mengambilnya. Sekarang, kalau kamu mau bebas, biarkanlah Zainab hijrah kemari agar dia dapat bersamaku." Abul As sanggup, dia dimerdekakan. Tak berapa lama, Siti Zainab datang ke Madinah. Ia akhirnya dapat hidup bersama dengan Rasul.